Oke, selamat datang di channel ini. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang misteri lantai 4. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada ceritanya. Malam, aku sedang mencari sebuah warnet karena aku perlu mengerjakan beberapa tugas kuliah lewat internet. Malam itu seluruh warnet sudah tutup sehingga aku harus berjalan jauh dari rumahku. Untuk menemukannya, akhirnya aku melihat sebuah apartemen tua. Di sana tertulis tanda yang mengatakan bahwa sebuah warnet di lantai 6. Ketika aku berjalan melewati pintu masuk, ada lorong gelap yang menuju ke lift kecil. Aku menekan tombol lift itu dan ketika pintu terbuka, aku melangkah masuk. Di banyak negara Asia, banyak bangunan tidak memiliki lantai 4 atau 4 angka dianggap sial karena dalam bahasa Jepang kata untuk 4 adalah shi yang terdengar hampir sama dengan kata shi artinya mati. Ketika aku masuk ke dalam lift, tombol-tombol lift adalah 1, 2, 3, dan 5, dan 6. Tidak ada angka 4. Aku menekan tombol untuk lantai 6, pintu lift tertutup dan lift dengan perlahan mulai naik. Ketika lift itu berhenti dan pintu terbuka, aku hendak melangkah keluar ketika aku menyadari ada sesuatu yang salah. Di depan pintu lift ada sebuah lorong yang sangat gelap. Dari cahaya lampu yang keluar dari lift, aku bisa melihat perabotan acak yang ditutupi kain putih. Sepertinya sudah bertahun-tahun tidak ditempati. Aku berpikir bahwa aku pasti salah lantai, jadi aku memeriksa tombolnya, tetapi tidak ada tombol yang menyala. Tidak ada yang bisa menunjukkan di lantai mana aku berada sekarang. Saat itu aku melihat sesuatu bergerak ujung lorong yang gelap. Aku tidak bisa melihat apa itu, tetapi itu terlihat seperti seorang yang mengenakan semacam gaun. Sosok itu bergerak perlahan di koridor menuju lift itu, membuat aku takut dan panik. Aku mulai menekan tombol untuk menutup pintu lift. Tiba-tiba lampu mati, lift berkedip dan padam. Aku berada di tengah kegelapan gulita. Aku sangat ketakutan. Aku hampir pingsan karena ketakutan. Tepat saat aku akan benar-benar kehilangan kesadaran, lampu di dalam lift kembali berkedip dan kembali menyala. Pintu lift tertutup, lift menyala kembali dan mulai naik lagi. Aku menghela nafas lega. Ketika pintu dibuka, kali ini aku berada di sebuah warnet. Aku pergi ke sana dan memberitahu gadis yang bekerja di sana apa yang terjadi saat dia mendengarkan wajahnya menjadi pucat. Dia mengatakan bahwa beberapa pelanggan dan beberapa rekan kerjanya pernah mengalami hal serupa. Dia sendiri belum pernah mengalami apapun, tapi dia memberitahu aku tentang sejarah bangunan itu. Rupanya lantai 4 pernah menjadi salon rambut pada satu waktu. Bisnis salon itu sangat ramai, sampai salah satu wanita yang bekerja di sana bunuh diri. Tidak ada yang tahu alasannya, tetapi dia mengiris pergelangan tangannya dan mati kehabisan darah di salon itu. Salon itu terus beroperasi, tetapi mereka dihantui oleh berbagai peristiwa aneh dan tak dapat dijelaskan. Terkadang ketika pelanggan mencuci rambut, air akan berubah menjadi merah seperti darah. Orang lain mengklaim bahwa ketika mereka melihat ke cermin, mereka akan melihat sekilas sosok hantu berdiri di belakang mereka. Ketika mereka berbalik, tidak ada orang di saat di sana karena peristiwa ini. Reputasi salon itu semakin memburuk dan mulai kehilangan pelanggan. Akhirnya mereka terpaksa gulung tikar. Pemilik apartemen ini mencoba menyewakan lantai 4 ke bisnis lain, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa
seseorang telah bunuh diri di sana, tidak ada yang mau menyewanya. Akhirnya pemilik menyewakan lantai itu dengan harga yang terlampau murah. Akhirnya lantai itu disewa oleh seorang pengusaha yang berencana untuk membuka toko peralatan tulis. Namun ketika mereka mencoba melakukan beberapa renovasi di lantai, ada serangkaian kecelakaan misterius. Alat-alat pekerja kadang-kadang akan menghilang. Kaca jendela tiba-tiba hancur ketika tidak ada orang di dekatnya, dan seorang pekerja harus diamputasi karena tangannya terjepit ketika pintu lift menutup. Akhirnya para pekerja di sana ketakutan dan menolak untuk melanjutkan pekerjaannya, dan pengusaha itu pun pergi. Pemilik gedung menyerah mencoba menyewakan lantai 4 dan akhirnya menutupnya. Dia mengganti tombol lift dan diprogram ulang sehingga tidak ada yang bisa pergi ke lantai 4. Setidaknya itulah yang seharusnya terjadi. Namun kejadian aneh sering sekali terjadi ketika orang naik lift. Kadang-kadang mereka berhenti lantai 4, dan ketika pintu terbuka, beberapa orang akan melihat sosok wanita yang menghampiri mereka dari kegelapan. Ya, seperti itulah cerita dari kisah dari lantai 4 yang saya rangkum sedemikian rupa. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa klik tombol like and subscribe. Dan jika mempunyai pertanyaan atau seputar lainnya, tolong tulis di kolom komentar di bawah sini. Oke, bye-bye.